Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Mayang. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai latihan keterampilan klinis atau disingkat LKK yang berjudul penanganan kasus shock. Pada LKK ini ada 3 sasaran pembelajaran. Yang pertama kita akan mempelajari bagaimana cara mengenali dan menangani kasus shock. Yang kedua, bagaimana kita memasang infus dan memasang kanulasi intraoseus. Dan yang ketiga, kita akan belajar jenis-jenis dari cairan infus. Sasaran pertama yaitu terkait pengenalan dan penanganan pasien shock. Tentunya kita harus bisa mengenali pasien dalam kondisi shock. Dalam kasus ini adalah shock hipovolemik ya. Jadi secara teori shock itu dibedakan menjadi 4, tergantung pembuluh darahnya, pumpnya, isinya, ataupun ada gangguan obstruksi atau tidak. Jadi berdasarkan ini kita bagi menjadi 4. Ada namanya shock vasogenik, bisa berupa shock sepsis ataupun shock anafilaktik. Kemudian pumpnya ada namanya shock kardiogenik, dan isinya ada namanya shock hipovolemik atau shock hemoragik kalau dia perdarahan. Dan yang terakhir ada obstruksi atau tidak yang membendung sirkulasi tersebut yang dinamakan shock obstruksi. Sebelum kita belajar mengenai tanda-tanda dari shock, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang namanya shock. Shock adalah suatu kondisi di mana delivery oksigen itu tidak sesuai dengan konsumsi oksigen, sehingga perfusi organ mengalami gangguan. Jadi kalau berkaitan dengan delivery tadi tergantung dari jenisnya, apakah dia pompanya, pipe-nya, pembuluh darahnya, apakah dia pompanya atau jantung, apakah dia masalah isi ataupun masalah obstruksi atau tidak. Tapi pada kondisi tertentu di mana delivery-nya baik, bisa saja terjadi shock, ya, di mana terjadi peningkatan konsumsi oksigen yang jauh melampaui dari delivery-nya. Namun itu akan dibahas lebih detail belakangan. Pada kesempatan ini kita akan fokus pada shock hipovolemik atau shock hemoragik. Shock hipovolemik dan hemoragik secara umum tanda-tandanya sama, tapi kalau kita lihat kausatifnya berbeda. Satu yang berkurang adalah cairan di plasma, satunya berkurang adalah komponen darah dan juga plasma di dua-duanya. Secara umum kita bisa melihat tanda-tanda shock hipovolemik, baik itu hemoragik maupun hipovolemik yang non hemoragik, itu dari kesadaran, kemudian dari pernafasan, kemudian tekanan darah, nadi, dan urin output. Jadi ada 5 tanda yang kita lihat. Kalau kesadaran, maka kita lihat ini kesadarannya menurun biasanya kalau sudah terjadi shock. Kemudian pada kondisi shock, napasnya akan menjadi cepat karena kompensasi pernapasan untuk memperbanyak asupan oksigen, sehingga proses perfusi di selnya itu bisa teratasi. Kemudian tekanan darahnya akan menjadi turun, nadinya menjadi cepat, dan urin output karena perfusi darah ke ginjal menurun, sehingga produksi urin juga akan menurun. Nah, tapi pada kondisi awal di mana tubuh masih mempunyai kompensasi, tentunya kita tidak akan melihat tanda-tanda ini, ya. Tapi kita sudah warn. Jadi kalau misalnya sudah ada tanda-tanda tadi kesadaran menurun dan sebagainya, kita bisa mendiagnosis pasien tersebut sebagai shock. Jadi sasaran pembelajaran yang kedua, kita akan melakukan keterampilan klinis pasang infus dan kateterisasi intraoseus. Yang pertama dulu adalah pemasangan infus. Jadi sebelum kita tindakan, tentu yang pertama kita lakukan itu adalah persiapan. Jadi dibagi menjadi 3 ya, persiapan, tindakan, dan setelah tindakan.
Jadi persiapan dulu. Kita harus mempersiapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan ya. Peralatan yang dibutuhkan sebelum kita melakukan tindakan. Jadi kita bisa pasang dulu cairan infusnya. Oh ya, sebelumnya itu kita pilih dulu cairan infus mana yang kita ingin berikan kepada pasien ya. Nanti itu akan kita pelajari di sasaran pembelajaran yang ketiga. Oke, sekarang saya memilih cairan NaCl 0,9% atau NS. Jadi cairan ini saya buka, saya gantung, kemudian ini ada set. Jadi setnya harus dilihat apakah kita akan memakai makroset atau mikroset. Pada kondisi shock hemoragik lah, yang paling gampang hemoragik, tentu kita harus memilih yang makroset. Makroset ini diperlukan pada pasien anak atau pasien dewasa juga yang kita harus hati-hati dalam memberikan cairan, karena kalau lebih sedikit dia akan berbahaya bagi pasien, misalnya jadi ini paru dan sebagainya. Kita sudah memilih makroset. Kemudian kita pilih lagi, ada yang transfusion set, ada yang non transfusion yang biasa ya. Nah, kalau kasusnya hemoragik itu tentu kita memilih yang transfusion set. Oke, blood transfusion set ya. Oke, ya. Kita buka, kita sambungkan ke cairan infus kita. Ini rollernya kita tutup dulu ya. Sambung ke sini. Ini ada in atau out. Kemudian jangan lupa isi dulu chambernya ke tengah. Dan kita harus mengisi seluruh selang infus ini dengan air dan pastikan tidak ada udara ya. Jadi cara gampangnya itu dinaikkan. Tidak ada udara. Ada udara sedikit di sini. Oke. Sudah dipastikan tidak ada udara lagi. Sampai tidak ada udara lagi ya, karena kalau udara masuk ke dalam pembuluh darah bisa jadi emboli. Oke, yes. Kita urutkan ya. Jadi kalau kita pasang infus kita perlu cairan infus, perlu selangnya, terus perlu IV kateternya. Jadi IV kateter ini ada berbagai macam ukurannya. Jadi semakin besar nomornya maka ukurannya semakin kecil. Pada kondisi shock kita perlu diameter yang besar dan kalau bisa yang panjangnya lebih pendek. Kenapa? Karena kita perlu cairan yang cepat untuk mengoreksi terjadinya perdarahan yang hebat. Oke. Saya pilih, jadi ini ya, belum kita pilih. Jadi ada warnanya nih, ada warnanya. Jadi kalau misalnya ini yang paling kecil, ini nomor 22G, warna biru ya. Kemudian ada warna pink, dia selisihnya 2 angka lunak lah. 22, 20, terus 18, ada lagi abu-abu 14,
abu-abu 16, ini 14 orange. Nah, ini lebih kecil lagi, 24, lebih kecil dari biru. Oke, kita pilih yang warna biru, taruh sini. Oke, setelah itu kita siapkan ya alcohol swab ya. Bisa pakai alcohol swab yang sudah jadi seperti ini kemasannya, ataupun bisa memakai kapas kemudian kita kasih alkohol. Setelah itu kita perlu tourniquet. Jadi tourniquet ini untuk membendung vena ya, membendung vena sehingga venanya lebih terlihat dan kita akan lebih gampang ya. Jadi harus bisa pakai tourniquetnya, kadang nggak bisa pakainya. Ini ya. Oke. Kemudian ini juga sering dilihat. Tempatkan saja seperti ini. Oke. Kemudian alcohol swab, plester. Ini kalau di rumah sakit dia ada plester transparan, tapi nggak apa-apa. Nah, apapun kita bisa kerjakan ya. 3, 1 kupu-kupu, 2 fiksasi. Oke, setelah itu salurkan mesinnya. Oke, tapi kadang-kadang juga nggak pakai itu. Oke, kemudian plester dan lain-lain sudah siap. Selanjutnya kita cuci tangan. Ya, cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun 40-60 detik. Handphone ya, steril ya. Jadi kita lakukan desinfeksi dengan baik ya. Kalau pasien pertama kali masuk ke IGD juga jangan lupa setelah kita pasang ambulannya kita ambil sampel darah. Ya, oke. Jadi kita udah pakai peti terbendung ya. Tentukan mana pembuluh darah yang mau kita tusuk. Kita swab, desinfeksi, melingkar ya, dari dalam keluar. Ya, satu lagi ini seperti tempat sampah. Ya. Jadi jarumnya juga ada khusus ya. Jadi
sini ada chamber. Nanti chamber ini tempat masuknya aliran darah untuk mengetahui apakah boket kita ini, kateter kita ini sudah masuk ke dalam pembuluh darah atau tidak. Kemudian di sini ada namanya bevel, jadi kayak tajam gitu, ada lubangnya. Ini bevelnya ini ke atas, ya, bevel ke atas. Masukin aja. Jadi kita sudah tentukan mana pembuluh darah yang mau kita tusuk, kemudian kita arahkan ya. Nah, itu dia ya. Masuk ke sini, dorong, ya. Tutup di pangkalnya. Ini dulu. Ikatnya lepas. Oke. Kadang dia ada darah yang keluar, jadi kita pakai ini, pakai kasa bisa ya. Oke, setelah ini kita buka kloter, mau mengalir atau tidak. Kemudian pastikan juga ini tidak bengkak ya, tidak bengkak. Jadi kalau bengkak berarti dia false root, tidak masuk ke pembuluh darah. Nah, sebelum tadi saya lupa, setelah nusuk kita bisa ambil darah terlebih dahulu untuk diperiksakan ke lab. Jadi sebelum disambung ke sini, ambil darah dulu untuk diperiksakan ke lab ya, baru kita sambung ke kateter. Oke. Setelah ini adalah tahapnya kasih antibiotik. Ini anggaplah ya dibuka, taruh sini, jangan sedikit. Fiksasinya juga namanya kuku-kuku, bisa kayak gini ya. Tuh. Ya, begitulah kira-kira cara memasang infus ya. Jadi tadi ada tahap persiapan, tahap tindakan, tahap pasca tindakan adalah ngambil sampel darah untuk diperiksa ke lab, sambung ke selang infus, pastikan dia tidak bengkak, ya, tidak ada false root, aliran infusnya mengalir dengan baik, kemudian diberi salep antibiotik, bisa difiksasi pakai plester, ya. Sama satu lagi sebenarnya dikasih tanggal, kapan tanggal pemasangan, karena tiap 3 hari kita harus ganti ini untuk mencegah terjadinya flebitis. Penampilan klinis berikutnya adalah kanulasi intraoseus. Sebelum tindakan, yang paling penting kita harus tahu dulu kapan kita melakukan kanulasi intraoseus, ya, kapan. Kemudian pemilihan lokasi kateterisasi intraoseus, pemilihan, kemudian persiapan tindakan dan pasca tindakannya. Yang pertama dulu kapan. Jadi kateter intraoseus ini adalah tindakan pemasangan sebenarnya sama seperti kateter intravena, namun pada kondisi kita perlu akses yang cepat, kemudian susah diidentifikasi pembuluh darah venanya. Ini merupakan suatu teknik yang direkomendasikan sebenarnya. Nah, untuk mempermudah ada sebenarnya bor ya,
bor, kemudian ada kateternya untuk mempermudah tindakan kateter intraoseus. Tapi pada kesempatan ini kita nggak pakai alat bor tersebut, kita pakai amoket saja yang berukuran besar. Oke, jadi kita tahu bahwa ini merupakan teknik di mana kita nggak bisa cari pembuluh darah ataupun kita perlu akses intravena yang cepat. Jadi ini merupakan salah satu alternatif. Tapi pada kondisi di mana kita sudah mendapatkan akses intravena, misalnya setelah kita resusitasi cairan melalui kateter intraoseus, pembuluh darahnya sudah bisa diidentifikasi, maka tahap berikutnya adalah kita melakukan pemasangan infus seperti tahap keterampilan yang sebelumnya, kemudian kateter intraoseus ini dilepas. Kemudian yang kedua adalah lokasi, di mana kita memilih tempat penusukan atau kateterisasi intraoseus ini. Yang paling umum sih di tulang tibia di bagian proksimal. Tapi bisa juga sebenarnya di bagian distal ataupun di tangan. Tapi pada umumnya berada di tulang tibia bagian distal ya, di bawah dari lempeng epifisis. Nah, tapi sebelum kita nusuk pastikan dulu bahwa tidak ada cedera pada tulang tersebut, tidak ada fraktur ataupun tidak ada infeksi, maka kita boleh memilih lokasi tersebut untuk kita pasang kateter intraoseus. Kemudian tahap berikutnya adalah persiapan. Persiapannya sebenarnya prinsipnya sama dengan pemasangan kateter intravena. Kita siapkan dulu set infus yang mau kita berikan, blood setnya, pastikan tidak ada udara. Oke, kemudian kita pakai alkohol swab ataupun pakai betadine kalau nggak ada, ataupun pakai kapas dengan alkohol. Kemudian kalau pasiennya itu sadar, ini sangat sakit sekali karena kita akan menembus tulang sini. Kita harus sediakan anestesi lokal ya. Kita anggaplah ini anestesi lokal. Dan kalau bisa sih pakai jarum yang spek 1 cc ya, yang jarumnya lebih kecil. Jadi diinfiltrasi terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita memilih kateter intraoseus ya, kateter infusnya biasanya yang berukuran besar, karena kalau kecil nggak akan masuk, nggak akan bisa menembus tulang. Oke, yang besar. Ini nomor 14. Minimal 16, warna abu-abu ya, warna abu-abu. Jadi kita pakai ini. Kemudian kita perlu spek 10 berisi air. Untuk identifikasi sumsum tulang. Saya nggak tahu ini ada apa enggak nih sumsum tulangnya. Ini isi ya. Sel. Oke, jadi ada satu isi NaCl, ada satu untuk infus lokal. Oke, setelah itu si fiksasi rada susah, tapi kita pegang dulu sampai nanti kateter intravenanya bisa kita pasang. Oke, berikutnya persiapan pasien yang juga paling penting ya, karena kalau pasiennya itu kakinya susah nggak jelas tulang tibianya, maka susah. Biasanya kita kasih padding, kita ganjel di bawah lututnya. Ini yang mana ya? Sikunya ini anggaplah di siku ya, tapi dia harusnya supposed to be kayak gini ya. Kita anggaplah kayak gini ya. Oke. Setelah itu kita antiseptik daerah tempat kita mau tusuk. Kalau pasiennya sadar, infiltrasi anestesi lokal dulu ya.
kira-kira 1 cm di bawah epiphyseal plate. Jadi di sini ada proximal tibia. Kira-kira di sinilah kita mau nusuk. Pulsasi lokal. Kira-kira sampai tembus dulu. Kalau pakai bor sih gampang sekali ya. Tapi kalau pakai ini kita perlu tenaga ekstra. Jadi nusuknya 90 derajat, kemudian setelah tusuk agak ke di bawah. Jadi dia menjauhi dari epiphyseal plate. Itu lempeng untuk pertumbuhan tulang. Jangan sampai nanti pertumbuhan tulangnya nggak bagus ya. Jadi 90 derajat. Taruhkan ke bawah. Ini diaspirasi ya. Bisa dilihat sum-sum tulangnya. Kalau enggak kita injeksi aja. Kalau kita dorong air ke bawah nggak ngelembung, berarti posisinya udah bener. Kalau kateter dia biasanya ini ya lunak, jadi pakai yang jarumnya ini. Jadi setelah kita injeksi isikan air NaCl nggak ngelembung, berarti posisinya benar. Jadi dia menetes ya ke bawah melalui medula. Jadi medula di dalam tulang. Kalau bisa didorong, tapi ini kan pendek ya, beda sama manusia. Jadi nggak bisa, cukuplah segini. Yang penting dia netes. Akan pelan, memang nggak bisa secepat pasang infus ya. Jadi ini untuk gawat darurat, dan ini juga bisa untuk memasukkan obat sebenarnya, akses untuk memberikan obat-obat seperti adrenalin dan lain juga bisa dipakai di kateter intraosseus. Oke, jalan. Nah, pasca tindakannya itu adalah kita lihat di sini menggelembung apa tidak, kemudian juga diperhatikan pembuluh darah venanya itu udah cukup distant untuk kita pasang infus atau tidak. Setelah kita bisa memasang infus intravena, maka ini bisa dilepas. Ya, begitu saja. Terima kasih. Ya, sasaran pembelajaran yang ketiga adalah mengenali jenis-jenis cairan yang bisa kita pakai dalam menangani pasien shock. Jadi secara umum cairan itu ada dua, ada yang koloid dan ada yang kristaloid. Ya, jadi yang umum aja dulu kristaloid ya. Jadi kristaloid juga ada macam-macam produknya. Yang paling sering akan ditemui itu ada namanya RL ringan rapat, ada NaCl 0,9%, ada ringel asetat juga yang ada di sini, ada dextrose 5% dan 5%. Kalau kita resusitasi cairan, pilihan yang awal itu adalah kristaloid, yaitu RL ataupun NS ya. NaCl 0,9%. Namun hati-hati ya, kalau NaCl pada jumlah yang besar dia akan menyebabkan terjadinya asidosis hiperkloremi karena kandungan klornya ini sangat tinggi ya, 154, melebihi kadar klor di dalam darah kita 110. Sedangkan RL ini dia relatif lebih aman ya. Kadar klornya 108,7, jadi mirip-mirip cairan plasma. Tapi juga hati-hati RL ini karena dia osmolitasnya rendah. Jadi kalau pemakaian jumlah yang banyak bisa menyebabkan terjadinya resiko edem, terutama edem cerebri. Tapi kalau pasien-pasien dengan brain lebih disukai NS ya, karena dia osmolitasnya lebih tinggi dari plasma. Oke. Dan jangan pakai dextrose. D5 ini sebenarnya bukan cairan untuk resusitasi, tapi ini bukan cairan untuk nutrisi. Karena kalau kita berikan melalui cairan infus, dia lebih banyak masuk ke intrasel.
ya, intrasel menarik cairan intrasel justru menyebabkan jadi edema, tidak berada di intravaskular ya. Jadi pilihnya RL ataupun NS, lihat kasusnya yang mana. Dan dibatasi jumlahnya, nggak boleh lebih dari 4 liter. Nah, pada kondisi-kondisi perdarahannya hebat, terjadi shock hemoragik kelas 3, maka kita harus menggunakan cairan yang lebih efektif, ya, plasma expander atau cairan koloid. Jadi kita nggak punya di sini, cairan koloid juga macam-macam, tergantung berat molekulnya, ada yang Hess, ada yang gelatin, ada yang dextran, dan lain-lain tergantung. Tapi juga karena dia berat molekul yang tinggi, dia ada dosis maksimalnya ya, dosis maksimalnya 20 cc per kilogram berat badan sehari. Karena kalau diberikan dalam jumlah yang banyak, menyebabkan gangguan faktor pembekuan darah dan gangguan fungsi ginjal. Tapi kalau misalnya memang diperlukan nggak apa-apa, asal kita warn tentang dosis maksimalnya. Kemudian kalau shock hemoragik kelas 3 ke atas sudah harus diberikan transfusi darah, jadi nggak boleh hanya cairan saja. Oke, itu saja sebagai pendahuluan awal jenis-jenis cairan dalam penanganan shock hipovolemik, dalam hal ini shock hemoragik. Ya, demikianlah sedikit mengenai latihan keterampilan klinis penanganan kasus shock. Semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk adik-adik belajar. Terima kasih.